Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Branda dari Atama Mandaila Putra, NIM 19042111, berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Utility Software dan Sistem Pendukung Manajemen atau MSS. Langsung saja masuk ke materi. Utility Software. Program utility atau program layanan adalah perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan perangkat keras komputer. Sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi dengan melakukan satu tugas atau serangkaian tugas kecil. Utility software merupakan jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Sepotong tunggal dari perangkat lunak utilitas biasanya disebut utilitas atau alat. Utilitas. Perangkat lunak harus kontras dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti membuat dokumen teks, bermain game, mendengarkan musik, atau surfing web. Alih-alih menyediakan jenis fungsionalitas berorientasi pengguna atau output oriented. Selanjutnya, dilihat dari perangkat yang dilakukan, terdapat beberapa jenis utilitas yakni 1. Performa sistem, yakni melakukan tune agar komputer bekerja dengan baik dan efisien. 2. Konversi berkas, melakukan konversi antar format berkas. 3. Antivirus, melindungi komputer dari gangguan virus, worm, dan sekarang ini juga terdapat program-program yang menginstal dirinya secara ilegal dan menyita sumber daya sistem. 4. Alat bantu akses internet, memudahkan cara berbagi akses dari berbagai jenis layanan di internet, mengoptimalkan koneksi dan melindungi komputer dari penyalahgunaan lewat koneksi internet. Sedangkan dilihat dari asalnya, utilitas terbagi menjadi 1. Utilitas internal. Utility internal adalah utility yang sudah ada pada sistem operasi kita. Secara default, sudah terinstall pada saat setelah sistem operasi terinstall. Yang terpenting dari utility internal yaitu defrag yang berfungsi untuk mengatur tata letak file-file yang rusak dan juga untuk menghapus jejak file yang tidak hilang pada saat penghapusan. 2. Utility eksternal. Utility eksternal adalah utility yang bukan bawaan sistem operasi, harus menginstal terlebih dahulu. Contohnya antivirus, yaitu program untuk men-scan, menghapus dan berjaga-jaga dari serangan virus. Contoh lain adalah burning CD, registry cleaner, multimedia, office dan internet, web programming, dan lain-lain. Kategori software utility. 1. Disk penyimpanan utilitas. 2. Defragmenter disk. 3. Dump disk. 4. Pembersih disk. 5. Ruang disk analisis. 6. Partisi disk. 7. Backup utilitas. 8. Disk kompresi. 9. File manager. 10. Arsip utilitas. 11. Sistem profiler. 12. Antivirus scan utilitas. 13. Hack editor. 14. Kompresi data utilitas. 15. Kriptografi utilitas. 16. Aplikasi launcher. 17. Registry cleaner. 18. Jaringan utilitas. 19. Antarmuka baris perintah atau CLI dan antarmuka pengguna grafis. Selanjutnya, produk-produk program utility. 1. System suite. 2. Tune up utilities. 3. Boost speed. 4. Sistem mekanik profesional. 5. Registry cleaner. Sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Menurut Mintzberg tahun 1980, ada 10 peran utama manajer yang terkelompok ke dalam 3 kategori utama, yaitu 1. Interpersonal. Peran interpersonal melibatkan hubungan dengan orang lain. A. Figurehead, wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. B. Leader, bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifasi para bawahan. Bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, pelatihan, dan tugas-tugas terkait. C. Liaison,
menjaga jaringan yang dikembangkan sendiri di luar kontak dan pemberi informasi yang memberikan informasi. 2. Informasional. Peran pemberi informasi melibatkan pemrosesan informasi. A. Monitor, mencari dan menerima informasi terkini untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan, internal dan eksternal. B. Diseminator, mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. C. Spokesperson, mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, hasil, dan lain-lain. 3. Decisional, peran pengambil keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan. A. Entrepreneur, mencari peluang dan memperkarsai proyek-proyek peningkatan untuk membawa perubahan, mensupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. B. Disturbance Handle, bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. C. Resource Allocator, bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi terkait dengan membuat atau menyetujui semua keputusan penting organisasi. D. Negosiator, bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Teknologi komputer sekarang ini merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis dan jelas dalam berbagai bidang lainnya. MSS terdiri dari sistem 1. Pendukung sistem pendukung keputusan DSS. 2. Sistem pendukung keputusan kelompok GDSS. 3. Sistem informasi eksekutif EIS. 4. Sistem manajemen pengetahuan KMS. 5. Sistem pakar ES. 6. Artificial Neural Network ANN. 1. Sistem pendukung keputusan adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambilan keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah tidak terstruktur. 2. Sistem pendukung kelompok adalah sistem pendukung yang berbasis komputer bagi pengambil keputusan organisasi yang dibuat oleh kelompok atau grup secara kolektif. Komponen GSS pada dasarnya sama dengan DSS, di mana ada hardware, software, dan manusianya. Tetapi sebagai tambahan pada GSS ditambahkan dengan lingkungan kolaboratif, komunikasi, dan teknologi jaringan untuk menangani partisipan dari tempat yang berbeda. 3. Sistem informasi eksekutif atau EIS adalah sistem yang berbasis komputer yang mendukung eksekutif dalam pengambilan keputusan. Teknologi yang digunakan akan menyediakan bagi para eksekutif informasi yang tersedia setiap saat, detail, dan mudah untuk divisualisasikan. 4. Sistem manajemen pengetahuan KMS adalah sistem pendukung berbasis komputer dalam pengambilan keputusan yang menyediakan pengetahuan dalam suatu organisasi. 5. Sistem pakar S adalah sistem pemberi nasihat yang mencoba menirukan para pakar. Paket perangkat lunak pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang dapat mencapai tingkat performa yang setara atau bahkan lebih dengan pakar manusia di beberapa bidang khusus. 6. Artificial Neural Network ANN adalah teknologi kecerdasan tiruan terapan yang mencoba menampilkan proses pembelajaran dan pengenalan pola untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.